Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah sehat semua berarti ya? Sehat. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa bersama. Ikuti Bu Guru. Tangan di atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, kita mengulang pelajaran yang kemarin. Ada yang masih ingat? Masih Bu. Coba, apa materi yang kemarin? Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Apa itu Al-Bayyinah? Lupa Bu. Loh, lupa. Iya. Al-Bayyinah yaitu bukti yang Nyata. atau bukti yang jelas. Iya. Nah, sekarang ada yang masih hafal surat Al-Bayyinah kemarin? Baru satu ayat Bu. Loh, kemarin kan udah dihafalin sama Bu Guru. Iya, tapi baru satu Gimana? ayat. Jadi dihafalin? Dihafalin Bu, tapi kan baru satu ayat. Ya Allah, nanti di rumah dihafalin lagi ya, dilanjutin. Iya Bu. Terus apa? Ada yang udah hafal sampai tuntas nggak? Kayaknya belum Bu. Belum. Ya udah, nanti dihafalin lagi. Sekarang guru mau lanjutin pelajaran yang sekarang, yaitu kita akan mengenal waqaf. Nah, waqaf ialah berhenti atau menahan. Adapun secara istilah, waqaf adalah berhenti sejenak saat membaca Al-Quran pada tanda waqaf untuk mengambil nafas. Kemudian membaca lafaz ayat yang selanjutnya. Macam-macamnya waqaf ada berapa ini? 1, 2, 3. Ada 2. Ada bacaan waqaf. Macam-macam waqaf ada 2, yaitu waqaf ittirari dan waqaf ikhtiyari. Apa itu waqaf ittirari? Yaitu menghentikan bacaan Al-Quran karena terpaksa tanpa keinginan. Misalnya kehabisan nafas, bersin, dan batuk. Apabila waqaf ini membaca Al-Quran boleh berhenti pada bagian manapun dan wajib memulai dari bacaan saat ia berhenti sehingga tidak merusak makna dari ayat tersebut. Yang kedua, waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari disebut waqaf ijtihadi, yaitu menghentikan bacaan Al-Quran karena keinginan sendiri tanpa sebab sebelumnya. Waqaf ikhtiyari bisa dilakukan orang yang memahami kaidah dalam bahasa Arab. Waqaf ikhtiyari dibagi menjadi 4, yaitu waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan, dan waqaf qabi. Apa itu waqaf tam? Waqaf tam yaitu berhenti sempurna, menghentikan bacaan Al-Quran
tidak berkaitan dengan ayat atau makna berikutnya. Wakaf tam adalah wakaf pada ayat yang sudah sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan. Yang kedua, wakaf kafi. Wakaf kafi ialah berhenti dengan wajar atau memadai. Wakaf kafi adalah menghentikan bacaan Al-Quran pada yang secara tata bahasa telah cukup atau wajar meskipun memiliki hubungan pembahasaan dengan ayat berikutnya. Yang ketiga, wakaf hasan, yaitu berhenti yang baik. Yang keempat, wakaf qabih, berhenti yang buruk. Terus tanda bacaan wakaf itu ada berapa ini? Tanda bacaan wakaf ada 6, yaitu wakaf lazim, wakaf wakfu aula, wakaf muraqabah atau mu'anaqah, wakaf sakta, wakaf jaiz, dan yang terakhir wakaf mutlak atau wakaf mustahab. Wakaf lazim ditandai dengan huruf mim apabila pada suatu ayat terdapat tanda wakaf lazim, maka harus berhenti, tidak boleh dilanjutkan. Contohnya, contohnya ini ditulis ya. Iya. Tulisannya jelek ya. Buat jelas kamu ya. Ini anggap tulisannya bagus ya. Nah, belum dikasih harapan ya? Enggak, kamu udah ya. Nah, coba ibu ditirukan. Wa ila samuda aqahum sholihah. Nah, ini ada tanda mim. Nah, mim ini dinamakan wakaf Lazim. harus Berhenti. Yang kedua, ini yang pertama. Terus yang kedua, wakaf wakfu aula. Wakaf wakfu aula ditandai dengan huruf qaf lam. Artinya berhenti. Al-wakfu artinya berhenti dan aula artinya lebih utama. Berarti wakaf wakfu aula berhenti lebih utama. Akan tetapi dilanjutkan juga boleh. Contohnya wakaf wakfu aula. Coba itu didengarkan, nanti diikuti. Wallahu yaqdi bil haqq. Ayo ditirukan. Wallahu yaqdi bil haqq. Nah, ini ada wakaf. Namanya wakaf wakfu aula. Tandanya qaf sama Lam. Ini lebih baik berhenti, lebih utama berhenti. Tapi kalau dilanjutkan tidak apa-apa. Nah, sekarang lanjut. Wakaf muraqabah atau mu'anaqah, yaitu yang ditandai dengan titik 3.
Dzalikal kitabu la raiba fiih. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Hudal lil Hudal lil muttaqin. muttaqin. Di sini ada waqaf apa tadi? Waqaf muqraqabah atau mu'anaqah. Nah, ini ada titik 2, titik 3 berada di dua tempat. Nah, sampean bisa berhenti di salah satu. Misal sampean berhenti di sini. Berarti yang kedua nggak boleh berhenti. Terus misal sampean berhentinya di belakang di sini. Pas di sini nggak boleh berhenti. Nah, itu namanya waqaf muqraqabah atau mu'anaqah. Yang keempat yaitu waqaf saktah, yaitu huruf sin atau lafaz saktah pada bacaan Al-Quran dihentikan sejenak tanpa bernafas, lalu bacaan dilanjutkan kembali. Contohnya, ingat rumusnya? Belum. Nah, ini ada waqaf saktah. Nah, ini saktah. Cara bacanya berhenti sejenak tanpa bernafas. Coba ikuti kan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ayo ditirukan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Berarti di sini berhenti sejenak tanpa Nafas. Yang kelima, waqaf jaiz. Nah, bentar, langsung dikasih contoh. Nah, yang kelima yaitu waqaf jaiz, yang berarti boleh. Artinya, apabila ada suatu ayat Al-Quran yang terdapat tanda waqaf jaiz, maka diperbolehkan
berhenti atau meneruskan bacaannya. Wakaf jaiz ditandai dengan huruf jim. Contoh pada surat Muhammad. Nah, ayo didengarkan ya guru. Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ya'tiyahum baghtah. Yuk, tirukan. Fahal yanzuruna illa sa'ata an ya'tiyahum baghtah. Nah, di sini ada tanda jim. Nah, jim berarti dinamakan wakaf Jaiz. Nah, wakaf jaiz boleh lanjut, boleh berhenti di sini. Ya, paham? Paham. Yang terakhir, wakaf mutlak. Nah, ini belum ada contohnya ya. Yang terakhir namanya wakaf mutlak. Wakaf mutlak itu tandanya huruf To. Nah, wakaf to itu harus Berhenti. wajib. Kalau ada wakaf to berarti wajib Berhenti. Udah. Sekarang ibu nanya ke kalian, ada yang masih belum paham? Itu Bu, kalau seumpama kan saya baca Al-Quran, itu kan ayatnya ada yang panjang banget. Nah itu kan saya kan nggak kuat mestinya Bu, itu gimana cara bacanya? Nah, ini kalau semisal semuanya ayatnya panjang gitu, nafasnya pendek, nggak bisa sampai akhir Akhir. ayat. Ya. Nah, sampean kalau terpaksa boleh berhenti di tengah-tengah. Cuman habis itu diulangi dari kalimat sebelumnya. Contohnya. Contoh. Ini ya. Kalla bal qana ala qulubihim. Nah, sampai sini sampean enggak kuat. Iya. Nafasnya terputus. Nah, itu boleh berhenti di sini karena terpaksa. Terus habis berhenti sampean mengulang dari kalimat sebelumnya agar maknanya tidak berubah. Nah, kan tadi kan di sini kalla bal qana ala qulubihim. Diulangi dari sini ala qulubihim ma kanu yaksibun. Berarti kalau diteruskan nggak boleh ya Bu? Nggak boleh, harus mengulang dari kalimat sebelumnya. Terus ada yang tanyakan lagi? Bu, tadi macam-macam wakaf ada berapa? Belum tak catat soalnya. Ada dua, yaitu wakaf ittirori dan wakaf ikhtiyari. Apa? Wakaf. Ulangi lagi Bu. Lupa. Apa ya? Wakaf ittirori sama wakaf ikhtiyari. Ihtirori sama ikhtiari. Nah, Oke Bu. sekarang ada yang ditanyakan lagi yang lainnya? Sudah. Udah. Bu akhiri pelajaran hari ini. Sebelumnya ini udah ditulis. Sudah Bu. Tadi sambil Semua? nulis. Udah selesai semua? Sudah. Nah, ini diingat-ingat. Kalau ini wakaf, ini wakaf yang ada jinnya, wakaf jaiz, wakaf apa tadi? Wakaf tam. Nah, pokoknya diingat-ingat ya. Iya Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri Pelajaran. hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Iya Bu. Semoga
yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi husrin illal ladina amanu wa amilus solihati wasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hati-hati kalau pulang ya. Ya, Bu. Udah, kita akhiri pertemuan hari ini. Kalau ada ibu ada salah, dimaafkan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.